Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoto. Saudara, saat ini saya sedang berada di Muntilan, di rumah keluarga Rusgianto, adik saya. Dan ada yang menarik, saudara, karena sekarang sedang zamannya orang mudik. Pemerintah menentukan tidak boleh mudik, tapi beberapa bahkan banyak coba-coba. Bahkan ada yang lewat jalan tikus sampai ada meme, kasihan tikusnya gede-gede. Nah, baik, kita akan belajar tentang ketaatan sekarang ini, dan saya berharap renungan ini menjadi inspirasi buat kita untuk belajar tentang ketaatan. Saudara, ketaatan mudah diucapkan, tapi sulit untuk ditaati. Bahkan tidak jarang ada yang berkata peraturan dibuat untuk dilanggar. Ketaatan menjadi cerminan yang makin buram. Tidak jarang orang yang kelihatannya beragama, bahkan menjadi tokoh penting, dia melanggar dan tidak taat. Siapa yang tidak taat membayar pajak? Bukan rakyat jelata, bukan orang biasa, tapi justru public figure yang harusnya menjadi teladan. Siapa yang ketika lampu merah menyala di perempatan, yang harusnya berhenti, kemudian nyelonong, bahkan nabrak orang, lalu yang jatuh itu ditabrak, dimarahi habis-habisan? Nah, kemudian dia marah dan lalu mengambil sesuatu dan ternyata pistol dari dalam mobilnya. Tentu orang takut dan dia lalu lari, pergi, bebas. Yang sakit biar sakit, yang rusak biar rusak. Tidak taat. Nah, kemudian ada yang merekam dan akhirnya ketahuan. Ini bukan orang biasa. Ini juga bukan orang yang tidak punya agama. Ini juga bukan orang miskin. Tentu orang miskin tidak punya mobil bagus dan pistol, toh. Dan ternyata senjatanya itu tidak legal, tidak ada izin. Ketaatan secara mudah diucapkan, tapi tidak mudah atau malah sulit untuk dilakukan. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di jalan raya, bahkan di mana-mana ketaatan ini mengalami persoalan. Sekarang pemerintah sedang pusing. Karena apa? Karena mengatur rakyatnya supaya pandemi berakhir, tidak mudik. Orang mulai marah. Bahkan ada juga pejabat yang mengatakan di kabupaten saya ini, katanya karena dia bukan orang biasa, tidak akan saya suruh pulang, emangnya binatang. Wow. Kelihatannya seperti pahlawan, toh, tapi itu bukti bahwa dia tidak taat pada pemerintah yang ada di atas dan tidak layak menjadi teladan, apapun alasannya. Ketaatan sebetulnya penting untuk dilakukan. Mari kita belajar ketaatan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak kita untuk membuka kitab Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 32 dan 33. Mazmur 89 ayat 32-33 yang demikian sabdanya. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Mazmur 89 ayat 32 sampai dengan 33.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 89 ayat 32 sampai 33 tadi bicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan yang mutlak, ketaatan yang harus dilakukan, bukan ketaatan secara politis, di mana tadi ada orang yang mencoba menentang dengan tidak taat karena ingin viral dan seterusnya. Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu mutlak. Itulah sebabnya dalam Ibrani 2 ayat 2 dikatakan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ketaatan memang sesuatu yang mutlak, apalagi ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan dilakukan setelah kita membaca sabda Tuhan. Kita menghayati kebenarannya dan kita mengamalkan dalam kehidupan. Ketaatan di sini menyangkut perilaku hidup orang yang beriman. Ketaatan bukan sekedar soal ibadah liturgis, bukan sekedar memberikan persembahan dalam bentuk uang, bukan sekedar itu, bukan sekedar melakukan syariat-syariat, doa, amal, puasa, tapi ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan di dalam kehidupan. Dan itu nyata, baik itu yang diatur oleh pemerintah, baik itu dalam etika kemasyarakatan, termasuk di dalamnya, di dalam kehidupan yang terkait dengan Tuhan. Jadi saudara, ketaatan di sini adalah ketaatan secara universal. Mazmur tadi bicara tentang perintah Tuhan, bicara tentang aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam firman Allah. Tetapi Mazmur itu juga bicara bagaimana orang memiliki sikap yang benar terhadap ketaatan. Ini tidak boleh diabaikan. Pertanyaannya, bagaimana melatih ketaatan? Pertama, ketaatan harus dilandasi dengan kesadaran. Contoh kecil, mengapa kita perlu melandasi aktivitas dengan doa? Makan atau bepergian atau tidur misalnya. Nah, yang pertama yang harus diingat adalah bagaimana menghayati ketaatan dengan kesadaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya tidur. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya pergi keluar kota misalnya. Maka saya sadar saya membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memberkati dan menolong. Itu tips pertama. Ketaatan membutuhkan kesadaran. Jika tidak, maka kita cenderung untuk tidak memiliki ketaatan. Yang kedua, ketaatan itu dilakukan dengan sukacita. Saudara, kalau sukacita, maka menunggu pun membuat kita senang. Seorang pemuda menunggu kekasihnya, janjian misalnya, di mall atau di taman atau di rumah atau di mana. Maka biasanya sabar karena memang dia yakin kekasihnya datang, dia penuh harap dan dengan hati yang penuh cinta dan sukacita. Itu syarat yang kedua. Ada kesadaran pertama, yang kedua ada sukacita. Dan yang ketiga, ketaatan dilandasi oleh keyakinan sehingga tidak menjadi beban. Bukan seperti sesuatu yang kita pikul, tidak menjadi beban. Karena dia tahu ada makna kebenaran di balik itu. Saudara, ketaatan yang mutlak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa baca di dalam
kitab Injil. Salah satu yang saya baca, misalnya saudara-saudara, tentang ketaatan ini muncul di dalam kitab Injil Yohanes. Mari kita buka. Tuhan Yesus mendemonstrasikan ketaatan itu menjadi teladan untuk orang-orang yang beriman, saya dan saudara. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, saya ulang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Tuhan memberikan perintah bukan untuk membebani kita, namun untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita memiliki kesadaran, supaya dipimpin oleh Tuhan dan kita menghayati kehidupan dengan benar. Sebab tanpa ketaatan, maka kita tidak bisa menampakkan iman yang hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam renungan hari ini saya mengajak ketaatan. Satu, kalau memang sekarang ini dilarang mudik, ya sebaiknya kita sadar memang sekarang pandemi belum berakhir dan muncul klaster baru yang terkena COVID-19. Karena apa? Karena tidak taat. Jangan tertipu dengan omongan politikus atau pejabat yang menentang ketaatan pemerintah yang di atasnya. Ya, karena dia untuk kepentingan politis sesaat. Kita tahu itu. Yang kedua, ketaatan untuk menggunakan protokol kesehatan dimanapun, terutama di tempat umum ya. Kalau di kamar sendiri sih tidak. Oleh sebab itu, mari kita taat. Ketaatan bahwa memang sekarang ibadah tidak bisa lagi kayak dulu dengan ibadah raya, dengan banyak orang, dibatasi, bahkan sangat dibatasi. Coba ketaatan itu. Tidak usah kita lalu sok menjadi pahlawan dengan banyak pengertian dan tafsiran baru. Karena sekarang yang dibutuhkan ketaatan. Sekarang untuk memutus pandemi, ketaatan. Coba dihayati. Begitu juga ketika kita di rumah, kita bisa melakukan banyak aktivitas dengan ketaatan, dengan lingkungan yang kita tata, dengan belajar firman Tuhan, dengan membuat aktivitas apa bersama keluarga. Tapi yang pasti ketaatan menjadi menyenangkan. Kalau kita menghayati dengan benar, ini yang perlu saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan belajar ketaatan akan firman Tuhan, ketaatan di tempat kerja, ketaatan pada pemerintah, ketaatan lain yang memang benar diatur untuk kepentingan bersama. Mari kita hayati hidup di tengah pergumulan kesulitan ini dengan niat yang benar dalam ketaatan. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami keberanian untuk taat. Berilah kami kesadaran untuk taat. Dan berilah kami sukacita untuk mengerjakan ketaatan. Apalagi ketaatan sebagai umat Tuhan. Tapi juga ketaatan sebagai keluarga orang beriman. Tapi juga ketaatan sebagai anggota masyarakat yang pemerintah kami diberkati Tuhan untuk mengatur, terlebih di masa pandemi. Berilah kami roh ketaatan ya Allah, dan kami akan lakukan aktivitas dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, dan ketaatan itu menjadi sesuatu yang terus kami sadari dan lakukan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, dan berkatilah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Amin.